Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat, semangat, berprestasi. Halo anak-anak hebat, hari ini kita akan memulai tema baru lagi. Temanya adalah Selamatkan Bumiku dengan subtemanya adalah Hemat Energi. Nah, untuk tahu lebih jauh lagi, mari kita lihat video pembelajaran yang sebentar lagi akan tayang. Apakah anak-anak sudah siap? Mari kita lihat video pembelajaran pada minggu ini dengan semangat dan fokus ya, supaya ilmu kita bertambah masuk ke dalam otak. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat, semangat, berprestasi. Anak-anak hebat, apa kabar? Semoga semua anak-anak dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Yuk kita mulai belajar kita dengan melihat video pembelajaran pada minggu ini. Tema dari pembelajaran minggu ini masih sama dengan minggu kemarin, yaitu Selamatkan Bumiku. Ayo anak-anak, kita bersama-sama melakukan hal-hal kecil yang bisa menyelamatkan bumi tempat kita tinggal ini. Dan subtemanya adalah hemat energi. Mari yuk kita lihat lebih jauh lagi bersama-sama. Kira-kira apa saja ya jenis-jenis energi yang biasa kita gunakan sehari-hari? Yang pertama adalah energi fosil yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang pernah hidup di bumi ini, tapi ya sudah mati dan terkubur di tanah. Ternyata akan menghasilkan yang namanya energi fosil. Yang kedua adalah energi air. Wah, segar sekali ya kalau dilihat. Yang ketiga adalah energi listrik. Sebenarnya masih banyak lagi energi-energi yang biasa kita gunakan. Tapi ketiga energi ini tidak bisa diperbaharui apabila habis. Makanya kita harus bersama-sama menghemat energi-energi ini. Coba tadi ada energi apa saja? Yang pertama ada energi fosil, yang kedua energi air, dan yang ketiga adalah listrik. Mari kita lihat kegunaan energi fosil. Nah, kira-kira ini gambar apa ya anak-anak ya? Ini adalah bom bensin. Nah, energi fosil ini bisa digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Yang pertama bisa digunakan sebagai bahan kendaraan, yaitu motor, mobil besar seperti truk, bis. Nah, itu asalnya dari energi fosil. Bagaimana sih kira-kira cara menghemat energi fosil? Apabila anak-anak pergi ke tempat yang dekat, tidak usah menggunakan motor atau mobil. Cukup berjalan kaki saja, atau bagi anak-anak yang bisa naik sepeda, silakan naik sepeda supaya badan lebih sehat juga loh. Yang berikutnya adalah energi air. Energi air ini biasanya kita gunakan untuk yang pertama mencuci. Bisa mencuci tangan, mencuci baju, mencuci piring. Yang kedua, bisa kita jadikan sebagai air minum supaya tidak haus. Yang ketiga, kita bisa menggunakan air ini untuk menggosok gigi supaya gigi kita tetap bersih dan sehat. Yang keempat, bisa digunakan sebagai
untuk menyiram tanaman. Yang berikutnya bisa juga digunakan untuk mandi. Nah, bisa juga digunakan untuk keramas. Tapi, apabila anak-anak ingin menggunakan energi air ini, juga harus dijaga dan dihemat ya. Contohnya yang pertama, tidak membuang-buang air minum. Misalnya di dalam botol anak-anak masih ada airnya, boleh dihabiskan sehingga airnya tidak terbuang dengan percuma. Yang kedua, apabila anak-anak menggosok gigi, kerannya jangan lupa dimatikan dulu. Nanti ketika anak-anak ingin berkumur, baru deh airnya dinyalakan kembali. Contoh ketiga, misalnya ketika anak-anak mencuci tangan, ketika anak-anak menggunakan sabun dan mencuci tangan dengan benar sesuai dengan protokol kesehatan yang saat ini sedang kita jalankan, juga jangan lupa dimatikan dulu kerannya. Ketika kita sudah selesai memberikan sabun kepada tangan kita, baru deh nanti kita bilas, baru dinyalakan airnya. Selain itu, anak-anak juga bisa loh menampung air hujan. Nah, air ini bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman sehingga tanamannya subur dan terawat. Seperti itu contoh-contohnya. Nah, yang ketiga adalah energi listrik. Kira-kira coba anak-anak lihat benda-benda apa saja ya yang menggunakan listrik. Yuk kita lihat bersama-sama, coba anak-anak lihat. Ya, yang pertama ada lampu. Ini lampunya bermacam-macam, ada yang digantung di atas dinding, ada juga yang di meja belajar, di samping tempat tidur. Nah, itu bisa menyala karena adanya energi listrik. Yang kedua, bisa kita gunakan untuk mengoperasikan atau menjalankan komputer. Makanya komputer kita atau laptop kita bisa menyala. Yang ketiga adalah hair dryer untuk mengeringkan rambut. Itu juga membutuhkan energi listrik. Yang keempat ada blender dan juga oven. Yang kelima ada apa lagi? Ini adalah kulkas. Ada radio. Ada kipas angin. Yang terakhir ada TV. Ternyata banyak sekali ya kegunaan dari energi listrik ini. Nah, coba anak-anak lihat. Kira-kira nih si Tono sedang apa sih? Si Tono sedang bermain game. Tapi ternyata si Tono ini boros sekali menggunakan energi listrik. Padahal saat ini tuh sudah siang, tapi Tono tidak mematikan lampu. Padahal seharusnya lampunya bisa dimatikan karena sudah mendapat cahaya matahari dari luar. Dan yang kedua, kenapa TV-nya dinyalakan ya? Padahal si Tono tidak menonton TV. Si Tono sedang apa anak-anak? Sedang bermain game di handphone. Dan yang ketiga, kipasnya juga dinyalakan padahal jendelanya dibuka. Yang berikutnya, radio juga ikut menyala padahal Tono saat ini sedang memakai headset. Sepertinya tidak terdengar deh seharusnya suara radionya. Dan yang terakhir, coba anak-anak perhatikan. Ya ampun, Tono lupa mematikan keran air. Nanti rumahnya banjir deh. Kira-kira perbuatan Tono ini baik atau tidak baik ya anak-anak? Iya benar, tidak baik karena boros energi
listrik. Ayo, siapa di sini yang suka boros-boros energi listrik? Harus segera dikurang-kurangi ya. Karena sayang sekali energinya. Energi air juga pergi karena kita lupa mematikan kerannya nih. Berikut ini adalah manfaat apabila anak-anak bisa menghemat energi. Pertama, adalah dengan kita menghemat energi, kita juga bisa hemat membayar listrik. Jadi bayar listriknya tidak mahal-mahal kalau anak-anak bisa menghemat energi di rumah. Dengan cara menghemat energi, kita bisa memperpanjang umur lampu supaya lampunya awet, bisa digunakan terus. Yang ketiga, dengan menghemat energi, ini terutama adalah energi fosil, kita bisa mengurangi polusi udara. Karena biasanya kalau banyak kendaraan, pasti banyak juga asap kendaraannya, dan itu bisa menjadi polusi udara. Makanya anak-anak, kalau misalnya pergi ke tempat yang dekat, jangan lupa apa? Jalan kaki saja atau naik sepeda saja. Yang keempat, kita juga bisa memperpanjang umur bumi. Nanti kalau buminya sudah tua dan semakin tua, kita mau tinggal di mana dong? Makanya kita harus mulai menghemat energi supaya bumi ini masih bisa kita tinggali dengan layak. Dan yang terakhir adalah kita bisa menghemat bahan bakar fosil. Karena bahan bakar fosil ini baru bisa kita dapatkan dengan waktu yang sangat lama. Bisa berjuta-juta tahun anak-anak. Nanti kalau bahan bakar fosil habis, kita tidak bisa jalan-jalan naik motor atau mobil lagi. Aduh, pusing deh nanti anak-anak. Ya, anak-anak, terima kasih karena sudah mendengarkan video tema pada minggu ini dengan baik. Jangan hanya didengarkan saja ya. Ayo mari kita bersama-sama melakukan gerakan hemat energi. Oke, terima kasih. Salam sehat, semangat berprestasi. Dadah!